Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Re-Adventure di special season G30 SPKI. Oke teman-teman, kali ini saya menemukan satu lokasi, yaitu bekas rumah daripada salah seorang kolonel utusan dari Jenderal Sarwo Edi, yaitu utusan langsung dari Bapak Soeharto untuk penumpasan PKI di area Jawa Barat ya teman-teman ya. Cuman sayangnya ya teman-teman, sayang sekali, sayang seribu sayang, di sini selain dari rumah seorang kolonel yang saya nggak bisa sebutin namanya, pernah terjadi satu insiden berdarah di mana ART-nya pada saat itu sekitar 20 tahun yang lalu sempat mengalami satu tragedi berdarah, yaitu ART-nya atau pembantu rumah tangga yang stay di sini ya, saat beliau si pemilik rumah ini pergi untuk tugas di luar kota, terjadi perampokan yang harus menelan korban, yaitu ART-nya itu diperkosa dan dibunuh dan ditemukan di kamar paling depan. Untuk info tahun berapanya atau pastinya tahun berapa, saya kurang paham, tapi mungkin telisik demi telisik nanti saya bakal nyari informasi itu di Wikipedia atau di berita-berita kriminal pada tahun-tahun tersebut. Oke teman-teman, guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada hari ini ya, yang harusnya saya upload kemarin, tapi saya baru bisa upload ke sini karena saya baru kepikiran ada nggak sih lokasi di Jawa Barat yang mungkin masih sejalur dengan pada saat terjadinya G30 SPKI. Bahkan mungkin aku bisa bilang ini adalah salah satu pahlawan juga, karena beliau ini turut andil dalam pemberantasan PKI di wilayah Jawa Barat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Bandung ya teman-teman ya. Oke, yang mau tahu lokasinya seperti apa ya, yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena komen kalian bakal membantu channel ini kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, dan jangan lupa Instagram ya teman-teman ya. Dan here we go, Kang Paket, you paket, Avenger don't stop. Yang mau tahu lokasinya, here we go guys. And here we go guys. Wow. Oke, dan sepintas yang bisa saya dapatkan dari lokasi ini adalah lokasi ini sendiri ada di atas gedung ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, di atas bukit ya teman-teman ya. Lokasinya sendiri lebih tepatnya ada di daerah Bandung mana ya, Bandung Timur atau mana ini ya, aku lupa ya teman-teman ya. Tapi yang jelas lokasi ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang pernah explore ke sini dari tim konten kreator, tapi ternyata saya menemukan sedikit bukti, dan ternyata rumah ini adalah pemiliknya adalah seorang kolonel yang dulu beliau ini adalah salah satu utusan dari Bapak Jenderal Sarwo Edi, yang pada saat itu diutus langsung oleh Pak Soeharto untuk penumpasan PKI di seluruh Indonesia. Satu komando dari beliau ini turun ke beberapa pemimpin ABRI yang ada di rayon-rayon tertentu untuk segera melakukan penumpasan pada saat itu ya teman-teman ya. Dan ini adalah rumah beliau ya. Ya mungkin sekarang saya masih belum tahu ya, karena saya masih belum ketemu orangnya, dan saya juga nggak tahu nih kabar orangnya gimana. Tapi info yang saya dapat dari beberapa sumber mengatakan bahwa ini adalah rumah seorang kolonel yang pada saat itu beliau merupakan veteran yang ikut melakukan penumpasan agresi PKI ya waktu itu ya. Dan ini penampilan dari depannya seperti ini ya teman-teman ya. Rumahnya sendiri itu sudah terbengkalai sekitar 20 tahun teman-teman ya. 20 bahkan lebih ya, lebih. Pada saat sebelum terbengkalai terjadi satu insiden berdarah yang sampai menewaskan pembantu rumah tangga daripada rumah ini ya. Jadi ceritanya si pembantu ini merantau ke sini dan kemudian menjadi ART di sini untuk dipasrai mengurus segala macam kegiatan yang ada di sini, termasuk rumah tangga, cuci ya, cuci baju apa segala macam. And then setelah itu, wow, ini meja keren. Terjadi sebuah perampokan. Wih, ini anak panah ya. Ya Tuhan, ini ada, gue nemu anak panah nih. Terjadi sebuah perampokan yang saat itu
si wanita ini ada di rumah sendirian dan dia diharuskan berhadapan dengan situasi di mana ada perampok bengis ya, perampok beringas yang masuk ke rumah ini. Saat melancarkan aksinya ternyata bukan hanya sekedar menguras harta yang ada di sini, tapi melakukan pemerkosaan juga. Dan mayatnya ditemukan di kamar di atas saya persis, teman-teman. Oke, tapi sebelumnya kita mau ngecek dulu di bagian ruangan ini ada apa ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada kamar mandi. And then di sebelah sini ada satu ruangan, tapi aku nggak bisa buka karena handle-nya nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, dan ini bathtub. Ini kayak mencerminkan bahwa memang bangunan ini memang klasik sekali ya, dilihat dari bentuk bathtub dan tackle-nya. Kalau aku lihat ya, ini lama banget sih. Oke, dan di sini masih ada beberapa ornamen penghias ruangan yang masih ditinggal ya, teman-teman ya. Oke, dan aku nggak tahu ini apa ya. Mungkin bekas rak ya, teman-teman ya. Aku masih belum bisa menemukan fakta yang lain ya, teman-teman. Dan di sini ada kayak kain tapi agak panjang ya. Ini apa maksudnya? Oke, dan di sini ada satu meja ya. Meja ini sih kalau aku pikir sih ini meja mahal ya, teman-teman ya. Dibuat dari kayu dan benar-benar dipotong, enggak untuk motif hasil potongannya pun dibiarin seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, dan di sini ada satu kamar yang gua nggak bisa masuk karena handle-nya nggak ada, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung naik ke atas. Oke, di sini ada satu pintu gerbang yang sudah kebuka ya. Jadi kita bakal ke sini. Assalamualaikum. Dan ini dia penampakan tangganya untuk naik ke bagian ruangan utama yang ada di atas ya. Dan kalau aku lihat dari segi bangunan, ya Allah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salamun kalam birabirahim la haula wala quwata illa billah. Oke, dan kalau aku lihat dari beberapa ornamen bangunan ya, teman-teman ya, ini ada beberapa bangunan yang sudah benar-benar hancur dan udah roboh ya. Kayak contohnya pondasi daripada genteng ini udah kayak dikit lagi udah ambruk ini yang sebelah sini ya. Oke, dan dari sini aku bisa lihat sedikit pemandangan daripada area ini ya, teman-teman. Sebenarnya rumah ini benar-benar ada di atas bukit ya, yang view-nya aku pikir kalau siang hari atau sore hari atau pagi hari itu bagus banget sih. Jadi kita bisa lihat kondisinya udah kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada satu ruangan yang kebuka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, di sini ada sedikit kain putih. Aku nggak tahu nih fungsinya apa dulu. Dan oke, di sini ada apa ya? Oke, di sini tertera ada tabel pemilu tahun 1997 ya, teman-teman ya. Di situ ada kelihatan banget. Berarti rumah ini dari tahun 97 aja udah ada ya, teman-teman ya. Oke, untuk pembasmiannya sendiri mungkin kalau dibilang seorang veteran itu pasti sangat lama ya, teman-teman ya. Halo, oke, ini ruangan belakang. Kita nanti bakal masuk ke situ, tapi aku pengen lihat gazebo-nya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, kita jalan ke sini. Dan sepertinya masih ada beberapa orang yang masih mengurus tempat ini dan terlihat dari beberapa rumput yang dipotong di sini atau memang dicari untuk pakan ternak, aku nggak tahu. Dan di sini ada satu gazebo. Kabarnya di sini adalah taman bermain ya, teman-teman ya. Taman bermain. Dulunya bangunan ini sempat dijadikan sebagai kantor ternyata, teman-teman ya. Tapi entah kenapa sekarang jadi terbengkalai lagi gitu ya. Aku masih nggak paham sih sama situasi seperti itu. Ya Allah. Aku kayak lihat ada orang di balkon sih tadi, tapi kayak halu aja sih, nggak ada kayaknya. Oke. Dan di sini ada beberapa gundukan, nggak tahu sih, kayak bekas urukan ya mungkin ya, teman-teman ya. Oke, dan kita lihat ini, dan ini pemandangannya, teman-teman. Bangunan ini mengingatkan saya dengan salah satu villa yang ada di Malang, yaitu Villa Melati ya, teman-teman ya. Yang waktu itu saya explore. Mohon maaf caranya agak salah saya waktu itu ya. Sekali lagi saya janji bakal balik ke sana karena nazar saya adalah saya bakal balik dan melakukan klarifikasi dengan penjaga villa yang ada di sana. Oke, sedikit mengingat tentang kejadian sejarah yang menewaskan 7 jenderal pada saat itu ya. Itu adalah Dewan Jenderal yang menolak adanya partai komunis yang ada di Indonesia pada saat itu, tahun 1964 awalnya.
ya. 64 itu terjadi apa ya, kayak semacam rapat ya, entah itu rapat partai atau gimana ya, yang sifatnya, ya Allah, ada bangkai burung. Yang sifatnya itu berbau kayak semacam kudeta pada saat itu ya, pemerintahan Pak Karno ya kalau nggak salah. Dan setelah itu, setelah kejadian rapat itu tahun 1965, ternyata terbit ada surat edaran dari pengkhianat pemerintah ya, kalau nggak salah DNA Aidit ya, kalau nggak salah teman-teman ya, bisa dicek di Wikipedia. Kalau aku salah tolong tulis di kolom komentar tentang pengetahuan sejarah kalian masing-masing bisa. Aduh, ini ya tulisan-tulisan kayak gini nih, astaga. Maksudku kita hindari ya yang seperti itu ya. Coret-coret di tempat explore, gila. Kayak ndak ada gunanya. Oke, setelah kejadian itu, ya Allah. Halo. Oke, lihat ada yang lewat barusan. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan belakang, teman-teman. Dan pada saat, oke lanjut lagi cerita ya. Pada saat surat edaran itu turun, pada satu malam bertepatan tanggal 30 September ya, pasukan Cakrabirawa mulai menculik satu persatu jenderal yang dianggap membahayakan bagi dewan mereka ya, atau partai mereka pada saat itu ya. Dan diculik, disiksa, dan akhirnya dibunuh di Lubang Buaya. Wow, men, ini lokasi gila banget sih. Halo, wish, ya Allah. Halo. Oke, kita cek ke dalam. Dan ini aku menemukan satu rak yang mungkin ini, wow, ini keren sih. Dan oke, lanjut lagi dengan cerita simpel dari saya tentang pengetahuan kita tentang PKI ya. Pada saat saya sekolah, film itu masih ditayangkan teman-teman ya, film tentang kebiadaban G30 SPKI terhadap 7 jenderal kita ya. Salah satu jenderalnya yang selamat adalah Nasution ya teman-teman ya. Tapi di samping itu juga ternyata masih ada korban di bawah umur ya, Ade Irma Suryani ya, yang saat itu mungkin tidak sengaja lewat pada saat berondongan peluru ya dari pasukan Cakrabirawa saat menggempur salah satu rumah jenderal yang ada di Jakarta ya teman-teman ya. Oke, dan di sini kita kembali lagi ke konsep explore kita ya. Kita bakal mengamati kondisi terkini dari bangunan yang ada di sini ya teman-teman ya. Dan ini kenapa kok ada tali ya? Ini talinya warna putih cuy. Tali ini ada diikat di sini ya. Assalamualaikum. Oke, di sini ada satu ruangan, mungkin kita bisa masuk dari pintu satunya ya teman-teman ya. Kita coba. Oke. Halo. Oke, kita baru sampai. Ya Allah, merinding aku rek. Woi. Oke, ada yang ngikutin loh teman-teman. Masya Allah. Lumayan agak merinding aku coy. Gak tau kenapa ya, barusan aku merinding banget ya. Oke, tadi aku lihat ada yang sekelebatan di sini ya teman-teman, yang nggak tahu apa itu, cuman ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, ini bagian ruangan tengah, jadi kita bakal masuk itu dari sebelah sana teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman ya, yang menonton acara ini, diharapkan semuanya memakai headset, karena di beberapa detik yang lalu aku mendengarkan ada sedikit suara yang berasal dari dalam bangunan. Ini kalau aku kira-kira aku masuk ke dalam bangunan, kira-kira bisa aku dapat lagi apa enggak suara-suara itu ya. Mungkin sepintas kayak suara senandung sih, tapi aku nggak begitu yakin. Cuman
cuman ya udahlah ya, kayak 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 whatever ya, whatever apa aja itu dah, kayak nggak mau terlalu ini sih. Oke, kita lanjut lagi jalan. Jadi tadi sepintas aku dengerin kayak ada suara derap kaki dari dalam ya teman-teman ya, cuman aku nggak ini sih, kayak itu ada gelas kopi, kayaknya ada beberapa orang yang udah kesini sih, mungkin dari tim explore yang lain ya yang pernah kesini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada satu kamar, tapi kita masuk ke dalam dulu ya teman-teman ya. Oke, kita cek. Assalamualaikum. Ya Allah. Halo? Dan oke. Yang aku sayangkan sekali di saat zaman seperti ini ya, zaman modernisasi seperti ini ya, bentuk-bentuk jendela seperti ini udah jarang banget aku temuin ya. Itu aku temuin sih, tapi konsepnya masih belum seperti ini ya, yang bukanya tuh nggak terlalu lebar, tapi untuk ventilasi bagus banget ya. Rata-rata ke kanan ke kiri semua sih. Kecuali kalau bangunan tingkat yang lebih dari 3 tingkat sih mungkin ada ya bentuk-bentuk ventilasi yang seperti ini ya teman-teman. Oke, dan kita lanjut lagi. Ini kalau kita bisa lihat memang benar-benar plafonnya ini mencerminkan ini plafon-plafon lama, dan kalau memang ini diprediksi sudah ditinggalkan selama kurang lebih dari tahun 2000-an, itu sih masuk akal ya, karena benar-benar udah rusak banget. Dan dari bentuk wastafel juga bisa, Allahu Akbar. Sofanya kayak ada yang apa, habis duduk terus pergi gitu ya. Oke, kita cek dari sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita coba masuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Dan sini ada satu kursi ya, kayak ditinggal sih. Halo? Oke, dan di sini ada satu botol vodka. Kayaknya sering dibuat minum ya di sini ya. Oke, dan ini ada kresek, nggak tahu apa nih, kayak bumbu dapur deh. Oke, dan kita cek ruangan ini. Dan di sini kosong. Oke. Halo? Ya Allah. Hei! Ada sekelebatan putih ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kita lanjut jalan lagi, dan di sini ada arang ya teman-teman ya. Kita jalan lagi, dan ini cairan apa ini? Kok kayak baru ya? Di sini ada cairan baru ya teman-teman ya. Gak tahu sih cairan apa ya. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini teman-teman. Di sini banyak kain, dan ini, nah bener kan? Totally sebenarnya toilet lama tuh seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat itu bentuk bathtubnya itu sangat gimana ya? Klasik banget sih. Wastafel juga nih. Kayak bener-bener, oh ini plafonnya udah kayak gini. Tempelan ternyata. Oke, dan kita coba masuk ke kamar yang sebelah sini. Assalamualaikum. Kamarnya kosong sih sebenarnya, nggak terlalu ada apa-apa ya teman-teman ya. Dan oke, di sini apa nih? Oke, di sini ada desain untuk tas ya. Mungkin karena di sini dulu dipakai kantor distributor mungkin ya, termasuk kantor distributor. Oke, ini kamar mandi lagi kita temuin, dan klasik lagi sih seperti biasa, gak ada yang berbeda, dan klosetnya pun yang kayak gini ya. Oke, dan wow. Oke, dan ini jalur air panas kalau nggak salah sih, untuk air panas biasa ya. Dia masih menggunakan plat deh, apa, besi ya teman-teman ya. Dan lampunya, wow, klasik men. Ini mah klasik banget sih. Oke, kita lanjut.
Assalamualaikum. Kursinya serem banget sih, seriusan. Oke, dan wis. Kita nemuin apa nih? Oke, kamar ini kosong. Kita nemuin ada beberapa botol di sini. Kalau nggak salah ini botol minuman tapi dengan produksi luar ya teman-teman. Ini mini botol semua dan ini ada Chivas Regal 12 tapi yang 5 bottle ya. Itu vodka, botol vodka sih sebenarnya. Oke, di sini tertera tahun kadaluarsanya 2008. Oh, pada saat ini ya, mungkin saat rumah ini difungsikan kembali ya, mungkin disewakan atau gimana sih, aku kurang paham ya teman-teman. Ada seorang pemuda di sini yang mungkin hobinya seorang kolektor atau bahkan mungkin aku bisa bilang dia adalah seorang alkoholik ya. Kalau aku bisa lihat dari botol-botolnya seperti ini ya. Lumayan keren sih, merek-mereknya jarang banget aku lihat ada di pasaran Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dan ini dia lokasi fatalnya adalah seperti ini. Di sebelah kanan saya ada satu ruangan yaitu penemuan mayat ya, dari ART yang diperkosa dan dibunuh saat itu, yaitu di sini. Oke, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan ini ada satu lemari di sini. Oke, kita cek. Kosong. Oke, dan saat itu penemuan mayatnya itu tergeletak di sini teman-teman ya. Saat itu mayat ART itu tergeletak di sini ya. Kejadiannya adalah di saat si pemilik rumah atau sang bapak kolonel itu tugas keluar kota ya teman-teman ya, dan tidak bisa ada di lokasi. Disitulah saat itu terjadi peristiwa perampokan itu teman-teman. Oke. Dan ini atapnya kalau kalian bisa lihat ini udah hancur banget sih. Mungkin that's why ya, mungkin alasan kenapa rumah ini sampai sekarang tidak ada penyewa sama sekali sampai saat ini ya teman-teman. Padahal ini view-nya masih bagus sih. Oke, disinilah saat itu terjadi insiden ya. Sebenarnya sih saya sangat menyayangkan insiden seperti itu ya. Itu terjadi pada saat sebelum rumah ini difungsikan kembali menjadi kantor pada saat itu ya teman-teman ya. Oke, kita kesini sekarang. Assalamualaikum. Dan ini ada satu ruangan terakhir teman-teman. Oke, dan kayaknya bisa nyambung ke balkon sih. Ada satu lemari di sini. Yes. Drap langka lagi barusan sih. Siapa? Ada suara ketukan dari belakang. Siapa? Freaking man. Oke, ini mungkin pada saat-saat tertentu ya, itu kayak ada tabel untuk kepengurusan dari kantor saat tempat ini berfungsi ya. Dan ini kita sudah sampai di balkon dan ini kamar saat mayat ditemukan ya, di sini ya teman-teman ya. Dari pintu depan terkunci rapat. Oke, siap. Oke, dan waduh. Oke, aku gak mau lihat yang itu ya. Oke, ini udah pecah dan kayak ada satu pijakan yang buat naik ini ya. Oke. Dan ini di situ kayak ada tandon ya. Di sini ada bekas pohon. Oke, di sini kayaknya dulu ada sebuah taman ya. Kayak paham sih aku. Ini kayak ada taman. Oke. Oke, dan sepenggalan kisah itu saya cuma sedikit bisa cerita tentang salah satu dia tergolong salah satu pahlawan ya. Rumah ini adalah pemiliknya adalah salah satu pahlawan pada saat itu
yang membantu ya penumpasan PKI secara membabi buta pada saat itu ya, karena mungkin rasa sakit hati dari para TNI yang ada dulu pada zaman dulu ya, tahun 1965 itu mengetahui jenderal mereka atau komandan mereka dibantai seperti itu oleh komplotan PKI. Makanya mungkin saya sendiri juga bisa sedikit merasakan dendam seperti apa yang mereka simpan saat itu saat memburu para PKI-PKI yang bersembunyi di daerah-daerah di seluruh Jawa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita turun dan sepertinya kita udah sampai di pintu luar ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut nih kita tutup dulu ya. Oke, dan mungkin seperti ini aja sih. Warga yang baik adalah warga yang mengetahui sisi sejarah secara kecil aja, nggak usah gede-gede ya, tapi kita minimal tahu sejarah dari pahlawan kita untuk lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan pada saat itu teman-teman ya. Karena disitulah hari lahir kesaktian Pancasila lahir pada saat PKI melancarkan aksinya untuk menculik 7 jenderal pada saat itu. Oke, kayaknya aku closing di sini. Alright guys, kiranya sekian dulu video saya spesial di sesi peringatan kesaktian Pancasila pada 30 September ini. Mungkin saya tayang mungkin lebih dari 30 September, tapi sedikit mengingatkan kita menolak lupa saat kejadian PKI terjadi ya. Dan saya berada di salah satu orang yang pada saat itu berperan penting pada saat penumpasan PKI yang ada di negara kita di Indonesia ini. Saya berdoa semoga Indonesia ini segera lekas sembuh dari segala macam musibah, penyakit dan apapun itu. Kita kembali pada masa kejayaan kita yang seperti dahulu ya, orang-orang mencari kerja gampang ya kan, penyakit dihilangkan. Semoga dari teman-teman yang mengaminkan doa ini Indonesia bisa semakin maju ke depannya. Pesan saya adalah hargai sejarah kalian ya, apapun itu yang ada di negara kita, hargai apapun itu. Pokoknya berdoa terus untuk Indonesia. Oke, akhirnya sedikit pesan lagi, yang belum ibadah silakan ibadah, bagi yang muslim silakan sholat dulu ya. Thank you banget yang udah stay dari tadi. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen, karena komen kalian bakal ngebantu channel ini ke depannya menjadi lebih baik lagi dan lebih mengedukasi lagi. Saya Rio Adventure pamit undur diri. Kayak Adventure don't stop you paket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.